Halo teman-teman semuanya, aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa buat share, like, dan komen. Dan yang pasti jangan lupa buat subscribe ya teman-teman, agar aku makin semangat bikin konten. Terima kasih. Kali ini kita bakal ngebahas 6 kesalahan dalam menabung emas. Kesalahan yang pertama yang sering dilakukan oleh orang ketika dia mau melakukan menabung emas. Apakah itu? Yang pertama itu yaitu dia tidak memeriksa kemurnian dari emas tersebut. Kenapa memeriksa kemurnian emas tersebut sangatlah penting? Karena tujuan kita yaitu menabung. Jadi emas yang harus kita miliki yaitu emas yaitu 24 karat atau dengan kemurnian 99,99%. Karena dengan emas 24 karat tersebut, kita akan memberikan atau mendapatkan keuntungan yang lebih baik daripada kita berinvestasi kepada emas yang memiliki 22 karat. Jadi emas yang harus kita miliki atau kita tabung yaitu emas berukuran 24 karat ya teman-teman. Jangan salah pilih. Kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh orang ketika dia mau menabung emas yaitu dia tidak memiliki tempat penyimpanan yang memadai. Kenapa dengan tempat yang memadai ini sangatlah penting? Karena emas dalam bentuk fisik harus disimpan yang tempat aman, nyaman, dan sesuai dengan bagaimana agar emas itu dapat tersimpan dengan baik teman-teman. Sehingga tidak ada resiko kalau ada yang maling ataupun apapun itu. Dan itu lebih minimal resiko sehingga kita harus memiliki tempat-tempat tersembunyi ataupun tempat yang lebih aman. Mungkin salah satunya teman-teman bisa menyimpannya ke bank ataupun bisa menyimpannya di rumah sendiri yaitu menggunakan brankas teman-teman. Jadi jangan lupa sebelum kita menabung kita sudah memiliki tempat penyimpanan yang memadai teman-teman. Oke? Kesalahan yang ketiga yang sering dilakukan orang dalam menabung emas yaitu tidak membandingkan harga emas dengan kompetitornya yang lain. Kenapa ini penting? Karena kalau kita memiliki emas, kita harus melihat emas tersebut dengan buyback yang tinggi dan spread emas tersebut tergolong rendah. Kenapa? Kalau kita melihat dua poin ini, maka kita akan mendapatkan keuntungan dalam menabung emas, teman-teman. Jadi ini wajib dilakukan, yaitu yang pertama kita harus melihat buyback emas itu tinggi, dan yang kedua kita harus melihat emas itu dengan spread yang rendah. Jadi teman-teman harus lakukan ini sebelum membeli emas ya teman-teman. Kesalahan orang dalam menabung emas yang keempat yaitu dia tidak memiliki tujuan dalam menabung. Kenapa? Kalau dia hanya membeli emas lalu disimpan beberapa bulan lalu menjual emas tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan ya teman-teman. Melainkan kerugian karena emas tidak memiliki nilai yang signifikan naik ataupun tidak signifikan turun, tapi dia perlahan bertumbuh. Jadi konsep emas itu kalau kita memiliki tujuan atau impian yang cukup lama, seperti misalnya kita di usia muda, kita pengen punya rumah di umur 30, kita bisa menyimpan emas misalnya 5-10 tahun ke depan. Dan itu adalah solusi ataupun cara terbaik untuk mendapatkan nilai emas itu semakin bertumbuh teman-teman. Kalau kita memiliki mimpi jangka panjang ataupun sebagai dana pensiun, maka emas adalah solusi yang sangat bagus. Kenapa? Karena kalau kita menyimpan hanya 1 tahun atau 2 tahun, karena kita itulah tidak merasakan keuntungan ya teman-teman. Jadi kita memiliki atau menabung emas itu kalau memiliki tujuan atau impian yang cukup panjang. Jadi emas adalah salah satu pilihannya teman-teman. Kesalahan yang kelima yang sering dilakukan oleh orang ketika dia mulai menabung emas yaitu dia tidak memantau harga emas. Kenapa kita harus memantau harga emas? Karena kita harus bisa memiliki strategi dalam berinvestasi ataupun menabung emas teman-teman. Kalau kita sudah memiliki strategi dan bagaimana pola untuk membeli emas ataupun menabung emas, maka kita juga semakin cepat dalam menghasilkan keuntungan. Dan disinilah pentingnya kalau kita harus memantau harga. Jangan masuk ketika harga emas terlalu tinggi dan juga terlalu memikirkan bagaimana harga emas tersebut, tapi kita juga lebih konsisten dan lebih pede bagaimana harga emas itu jauh lebih baik, dan di sanalah kita masuk. Tidak menjadi sebenarnya tidak terlalu masalah antara emas naik ataupun turun. Kembali ke konsisten kita kalau kita harus menabung emas. Kadang orang selalu seperti ini teman-teman. Dengan dia menabung ataupun berinvestasi emas, ketika bulan ini naik, dia tidak mau berinvestasi emas. Tapi dia menabung ketika harga emas itu turun, malahan bisa jadi turun ketika bulan kelima. Padahal itu strategi atau pola yang salah teman-teman. Karena emas tidak seperti investasi yang lain yang harus masuk kapanpun, harus melihat di harga yang turun. Memang itu adalah
logika ataupun konsep dalam menabung atau berinvestasi di harga yang turun. Tapi kalau berinvestasi emas itu sendiri, yang penting kita harus memiliki emas secara konsisten karena dampaknya juga kepada diri kita pribadi, teman-teman. Dan lakukan pada pola atau kekonsistenan teman-teman dalam menabung ataupun berinvestasi emas. Misalnya teman-teman ingin berinvestasi emas ketika akhir bulan, ya udah setiap bulannya memang dilakukan investasi ataupun menabung tersebut di akhir bulan teman-teman, agar terciptanya sifat atau mental yang lebih konsisten dan itu akan berdampak buat investasi kita. Dan yang keenam, ini yang paling sering dilakukan, yaitu dia tidak menambah jumlah emas. Sebenarnya dalam berinvestasi emas itu teman-teman tidak perlu kalau kita langsung ke emas 10 gram. Itu tidak masalah, itu kembali lagi ke finansial kita teman-teman. Tapi kalau buat menabung ataupun investasi, aku berharap dan aku ingin sekali teman-teman semuanya itu kalau menabung itu secara konsisten. Kenapa? Kalau kita konsisten, itu juga berdampak dengan hal-hal yang lain teman-teman. Konsisten, walaupun teman-teman menabung setiap bulan 1 gram, tapi itu konsisten secara kelanjutan atau terus menerus setiap bulannya 1 gram 1 gram 1 gram ataupun mendapatkan uang lebih ditambah 1 gram lagi, itu jauh lebih baik daripada kita menabung di bulan ini 10 gram, habis itu kita nggak pernah lagi buat menabung emas. Menurut aku pribadi itu bukan hal atau sikap seorang investasi dalam ataupun menabung yang baik. Tapi lakukanlah secara konsisten dan berkala sampai mimpi-mimpi kita terwujud teman-teman. Jadi yang pasti dan yang harus kita lakukan yaitu konsisten. Oke.